Sebenarnya garam itu baik apa enggak sih buat tubuh kita? Garam itu bikin gendut nggak sih? Katanya konsumsi garam bikin gendut ya? Halo, welcome to YouTube Ceninin. Sebelum itu kamu mungkin belum kenal Ceninin siapa, jadi kita kenalan dulu ya. Panggil aja Ceninin. Umur Ceninin tahun ini 2022 itu 22 tahun, lahir tahun 2000. Dan Ceninin adalah mantan obesitas, pernah 80 kilo pada tahun 2021 bulan Juni. Dan berhasil lolos 18 kilo dalam waktu 8 bulan tanpa obat diet, tanpa teh diet. Oke. Tapi temen aku ada loh yang diet gak konsumsi garam, terus seminggu bisa turun 3 kilo dong Ceninin. Turunnya kenceng banget. Untuk tentang diet, kamu harus tahu diet itu bukan jangan makan. Diet itu adalah lifestyle, pola hidup yang ngebentuk kamu. Oke? Jadi kalau misalnya kamu sekarang pendatang ke sini pengen diet, kamu ngertiin dulu arti diet itu apa. Ada di video Ceninin yang di bawah. Coba ditonton dulu ya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu garam itu gunanya di tubuh kita buat apa sih? Garam itu gunanya di tubuh kita itu untuk mengikat air. Garam itu mengandung natrium yang gunanya atau fungsinya untuk mengikat cairan dalam sel-sel tubuh, untuk menjaga tubuh supaya tidak dehidrasi. Takaran garam dalam sehari yang direkomendasikan itu 1 sendok teh sekitar 2300 mg. Jadi usahain jangan konsumsi di atas itu ya, karena segala sesuatu yang terlalu berlebih itu tidak baik. Ceninin bakal jelasin dulu ya. Akibat mengonsumsi garam terlalu lebih, terlalu banyak dari takaran yang dianjurkan dalam jangka panjang, tidak baik. Ini efek kalau misalnya kamu mengonsumsi garam dalam jangka panjang dengan takaran yang berlebihan ya. Dampak yang pertama itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kandungan natrium kebanyakan ini menyebabkan volume darah meningkat. Nah, volume darah meningkat ini menyebabkan tekanan darah tinggi. Kandungan natrium yang berlebih ini juga menyebabkan sel dinding pembuluh darah kamu rusak. Dinding pembuluh darah kamu rusak, ya kan? Yang terjadi itu nutrisi dan oksigen ke otak bisa terganggu. Kalau udah terganggu, berpotensi juga kena stroke. Nah, yang kedua itu bisa kena stroke. Dia berhubungan ya, tekanan darah dengan stroke itu berhubungan. Kalau misalnya tekanan darah kamu tinggi, pembuluh darah di otak bisa pecah. Ini yang mengakibatkan stroke. 3. Berpotensi kena penyakit jantung karena konsumsi garam kebanyakan dalam jangka panjang. Kok bisa kena penyakit jantung, Ceninin? Sebenarnya ini semua berkesinambungan. Kamu konsumsi garam terlalu tinggi mengakibatkan tekanan darah tinggi kan. Kalau misalnya kamu udah kena tekanan darah tinggi, ini membuat jantung kamu bekerja lebih keras. Karena jantung bekerja lebih keras, lama-lama kinerjanya jadi nggak bagus. Jantung kamu bekerja terlalu keras, ini menurunkan fungsi jantung kamu. Kalau misalnya jangka panjang ya. Keempat, kamu bisa kena osteoporosis. Kok bisa kena osteoporosis, Ceninin? Gimana ceritanya? Garam ini tugasnya di badan buat apa? Buat ngikat air kan. Kalau misalnya kamu konsumsi garam terlalu berlebih, otomatis kamu jadi pengen minum terus. Minum air lebih banyak ya kan. Minum banyak air ini menyebabkan kamu sering buang air kecil. Kalau misalnya kamu sering buang air kecil, kandungan kalsium di badan kamu itu bakal ngikut urin kamu ini. Jika kamu lagi buang air kecil, kandungan kalsium di badan kamu ikut keluar juga. Lama-lama jadi nggak ada kalsium di badan. Kalsium maksudnya yang masuk dari mulut kamu tuh keluar lagi lewat urin yang kamu konsumsi itu. Lalu lama-lama untuk menetralkan tubuh kamu, badan kamu ambil kalsium untuk menstabilkan dari dalam badan gitu loh. Dia ambil kalsium dari tulang kamu. Lama-lama tulang kamu jadi tidak kuat, jadi osteoporosis deh gara-gara gitu. Yang kelima, bisa mengganggu fungsi ginjal. Salah satu fungsi ginjal itu adalah menjaga cairan dalam tubuh kita. Berpotensi kamu kena edema, dimana tangan kamu bengkak, kaki kamu bengkak deh di mana-mana. 6. Berpotensi kena penyakit batu ginjal. Hoken, bagaimana bisa kena penyakit batu ginjal gara-gara konsumsi garam berlebih? Yang tadi Ceninin bilang kan kalau misalnya bisa kena osteoporosis, ini tuh berhubungan dengan penyakit ginjal. Jadi tuh penyakit batu ginjal ini tuh karena kandungan kalsium yang menumpuk. Kalau misalnya banyak kandungan kalsium di dalam cairan urinmu,
lama-lama numpuk tuh bisa jadi potensi batu ginjal. 7, berpotensi apa kalau berlebihan mengonsumsi garam? Kamu bisa kena dehidrasi. Kenapa? Karena garam ini kan ngikat air ya. Jadi kalau misal kamu konsumsi kebanyakan, kamu tuh bakal haus terus. Nah kalau misal kamu tidak memenuhi kebutuhan cairan tubuhmu, kamu nggak minumnya kurang, itu mengakibatkan dehidrasi. Terus hubungan garam dalam diet itu ada nggak sih Ceninin? Gini, berdasarkan penelitian, garam, rokok, dan obat-obatan terlarang ini menyebabkan respon yang sama di otak, yaitu bikin ketagihan karena enak. Nah terus hubungannya dengan bikin gendut apa nih? Gini, garam itu kan enak, bikin pengen lagi, mau lagi. Jadi kalau misal kamu makan makanan enak, makannya jadi banyak kan, otomatis kalori yang masuk jadi banyak banget ya kan. Kalau misalnya kamu makan di atas maintenance atau TDE kamu, jadinya surplus berkepanjangan. Ini yang bikin obesitas. Sebenarnya sih garamnya sih enggak, karena 1 garam itu cuman berapa sih? 1 sendok garam itu cuman berapa kalori? Cuman enggak sampai 1 kalori loh. Garam itu kalorinya enggak tinggi. Cuman kamu kan enggak mungkin cuma makan garam doang kan. Kamu juga mengonsumsi sama makanan lain. Garam itu cuman bumbunya doang. Nah, makanan lainnya ini kalorinya banyak dan porsinya kamu makan berlebih, otomatis surplus berkepanjangan bikin obesitas. Itu alasannya. Mendengar penjelasan Ceninin barusan tentang efek konsumsi garam berlebihan dalam jangka panjang, banyak negatifnya kan? Jadi masih boleh makan garam gak sih sebenarnya? Boleh. Ceninin selalu bilang segala sesuatu yang terlalu kurang tidak baik, segala sesuatu yang terlalu lebih tidak baik. Nanti Ceninin bakal bikin videonya kalau dampak negatif dari kekurangan mengonsumsi garam itu apa. Karena garam ini tetap harus kita konsumsi, cuman sekali lagi porsinya jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Untuk pembahasan efek-efek jika konsumsi garam terlalu kurang, Ceninin bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe YouTube Ceninin. Good luck, diet sehat. Diet bukan cuma buat kurus tapi buat sehat. Jadi pelajarilah hal-hal yang membuat tubuh kamu sehat.